Halo, ketemu lagi sama saya ayahnya Rea di Rea Vlog. Di sini saya mau sharing aplikasi ya. Aplikasi sederhana sekali sih, buatan saya sendiri. Intinya aplikasi ini itu fungsinya mirip bookmark di browser. Jadi kita menyimpan menyimpan sebuah link dengan port. Nanti eh, targetnya sebenarnya untuk menyimpan pengarsipan itu data-data AP kita, AP pelanggan, intinya dikumpulkan di satu tempat supaya gampang aksesnya. Ini saya bikin dalam bentuk web server ya, jadi aplikasi web server. Keuntungannya dengan ini tuh bisa ditaruh di hosting, jadi teman bisa mengakses dari mana aja. Gimana ya? Konteksnya mengakses browser ini dari mana aja bisa. Jadi nanti kita bisa masukkan domain tunnel dengan port menuju AP tertentu atau lain sebagainya. Itu tinggal dikreasikan teman-teman sendiri. Oke, langsung aja kita masukkan datanya. Di sini saya mau apa ya? Intinya menjelaskan fitur-fiturnya aja. Ada kategori, ada perangkat, ada setting, ada logout. Kalau logout udah jelas tahu ya, keluar. Kita klik keluar. Terus jumlah kategori ini kenapa ada kategori? Jadi kita bisa nanti kategorikan. Kita bisa kategorikan kelompokan. Misal kita punya banyak hotspot nih di mana kita kategorikan hotspot A. Kita bikin ya. Masukkan nama kategori, kita masukkan di sini. Misal kategori hotspot pertama. Bisa kayak gini. Lalu kita kembali ke dashboard. Nah, di sini kategorinya udah kelihatan. Kita tidak karena belum ada perangkatnya ya kita cari juga nggak ketemu. Kita bikin perangkat. Nama perangkat kita misal di hotspot A ada perangkat APNSM. APNSM. Nah, IP-nya ini untuk IP masukkan IP aja atau domain aja tanpa HTTP atau HTTPS ya. Jadi kita masukkan 192.168.3.254 misal kayak gini. Kayak gini aja. Nggak usah pakai port, nggak usah pakai HTTP, gini nggak usah. Atau kita pakai domain, misal www.mitascript.com. Bisa kayak gini, bisa. Tapi nggak usah pakai HTTP atau HTTPS. Cukup ditulis seperti ini. Ini fungsinya kalau kita main tunnel. Jadi kita bisa ngeremote perangkat dari luar dengan sistem seperti ini. Kalau bingung, teman-teman bingung bagaimana cara meremotnya, bisa request di grup Mita. Grup ada di deskripsi. Nanti akan dijelaskan oleh admin Bedu ya. Nanti bagaimana cara bikin NAT, bikin port forwarding. Yang paling gampang sih port forwarding. Jadi kita nembak port tunnel tertentu, nanti mengarahnya ke perangkat kita, device kita, misal AP di mana gitu. Bisa seperti itu. Ini untuk IP atau domain, kita isi data seperti ini. Ingat, tanpa perlu HTTP atau HTTPS karena kalau dipakai depannya pakai kayak gini bakal error, nanti tidak bisa digunakan. Ini saya bikin yang 192.168 buat contoh aja ya. Oke, ini terus kategorinya kita pilih kategori. Kalau kita nggak mau pakai kategori juga nggak apa-apa, kita pilih non. Tapi karena saya udah bikin kategori yang hotspot 1, oke saya pasang hotspot 1. Nah, kalau untuk port gini, kalau misalnya ini kan ada keterangannya. Misal kita nggak butuh port, kita hanya butuh IP-nya aja ya. Kita bisa isi 80. Karena port default untuk browser itu 80. Atau kita pakai SSL, misal yang kayak NSM kan ada yang SSL-nya di enable, kita pakai 433. Seperti itu ya. Jadi port tetap harus diisi, tapi kita bisa kalau misalnya kita nggak perlu port, kita isinya dengan 80. Keterangan terserah ini misal bisa diisi data user passwordnya atau info apa ini NSM NSM yang hadap timur misal seperti ini ya, tambah perangkat. Nah udah masuk ke sini, lalu kita kembali ke dashboard.
Misal kita bikin kategori lagi, kategori kedua hotspot 2 misalkan kayak gitu ya. Jadi ini ada kategorinya. Ini bisa kita edit, misal kita mau ubah atau bisa kita hapus. Perangkat juga seperti itu, bisa kita edit, bisa kita ubah. Misal masukkan nama perangkat, rumah, misal Pak Aji gini ya, 3250 misal kayak gini. Kategori kita masukkan non aja tanpa kategori, portnya 80, terangan router rumah Pak Aji misal kayak gini ya. Ini contoh seperti ini. Terus kita kembali ke dashboard. Misal kita sudah punya daftar banyak banget nih, kan ribet juga nyari satu-satu. Kita pakai fitur kategorinya ini. Misal kita pengen lihat yang hotspot 1 saja. Nah, ini tertampil hotspot 1 hanya ini. Kalau hotspot 2 nggak ada ya, karena Pak Haji tadi ikutnya non ya. Ini kan kategorinya non. Nah, ini di dashboard seperti ini ada tombol open-nya. Jadi kita tinggal klik aja, maka tertampil mengarah ke IP tersebut. Nah, kalau ini kita taruh di mana? Di hosting dan nanti IP-nya lokal, maka yang terbuka hanya perangkat yang berada satu jaringan dengan komputer atau HP yang akan gunakan untuk mengakses. Jadi harus satu jaringan. Beda cerita kalau akan pakai tunnel, maka bisa diakses dari mana saja perangkatnya. Begitu. Kayaknya sudah, apa lagi ya? Kategori. Iya, fiturnya hanya seperti ini. Dan apa ya? Program aplikasi ini akan saya share gratis di grup Mita. Mungkin sekitar minggu ini atau minggu depan. Iya kayaknya. Saya share gratis. Yang saya mohon buat teman-teman, pertama, jangan diperjualbelikan. Kalau teman-teman mau mengubah, silahkan. Tapi tolong jangan hilangkan kredit. Tapi kalau teman-teman mau memaksa hilangkan kredit, ya saya nggak bisa berbuat apa-apa ya. Intinya ini aplikasi saya share gratis, silahkan gunakan. Jika misal ada bug atau apa, silahkan share di grup ya, tanyakan bugnya apa, nanti mungkin coba saya perbaiki, atau minta tambah fitur. Misal fiturnya jadi seperti ini, tambah ini, seperti itu. Mungkin jika otak saya nyampe, maka akan saya follow up fitur tersebut. Tapi kalau memang otak saya nggak nyampe, ya nggak bisa saya follow up. Sekian sharing. Aduh, baru 8 menit nih. Kita ngejar 10 menit. Sekian sharing aplikasi simple. Saya beri nama Mita Bookmark Device versi 1 ya. Ya fungsinya nggak beda jauh sama bookmarknya browser. Cuman menurut saya ini lebih tertata ya, lebih rapi dan lebih simple. Ini juga bisa kita pakai buat bookmark website. Jadi kita mau nembak website apa, jadi kita kumpulkan jadi satu di sini juga bisa. Cuman saya bikin dari awal intinya buat bookmark router. Ini dari Om Ojan ya, salah satu moderator di grup Mita. Bookmark router AP. Dan kalau Om Ojan mintanya buat Micmon, nanti bisa dikategorikan. Kita misalnya kategori Micmon, kita punya Micmon berapa bisa, atau Micbotam seperti itu. Intinya semua yang dibuka oleh browser bisa kita simpan di sini. Bahan portnya juga semua bisa kita akses dari sini. Begitu, apalagi ya? Oh, di bagian setting. Ini di bagian setting kita bisa ganti username. Misal username kita mau ganti Mita 1 gitu. Password lamanya misal gini. Password berhasil diubah. Kita bisa nggak pakai Mita 1? Ya bisa. Jadi kita bisa ganti nggak cuman password tapi username juga bisa ganti.
Password berhasil diubah. Oke, sepertinya sekian dulu deh sharing aplikasi ini. Kalau suka dengan video ini silahkan di like. Semakin banyak like, semakin semangat saya bikin aplikasi-aplikasi selanjutnya. Dan jika ada yang bingung atau apa namanya, gimana cara dapetin aplikasi ini? Aplikasi ini saya share gratis di grup Mita. Grup ada di deskripsi. Silahkan apa namanya bergabung di grup, gratis juga masuknya. Silahkan bergabung, bertanya di sana atau membahas tentang hal ini juga bisa. Oh ya, saya lupa mengucapkan terima kasih banyak buat para donatur Saweria ya. Ini 10 teratas masih ada orang di balik layar. Ada Lintang Maharani. Lintang berarti udah 414 tuh, udah banyak. Ada Om Ojan, ada Raka, ada Lutfi, ada Fatih Kecil, Hewan, Bang Putrian Saputro. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menyawer. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Dadah.